Setelah itu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada yang bersangkutan. Tak boleh. Ya, tapi kan saat ini peraturan itu belum ada. Belum ada. Nah, saya kok ragu ya kalau Anies ini nanti nyapresnya tidak dimodalin sama oligarki. Enggak, kalau soal pendanaan untuk kemenangan, saya kira semua membutuhkan. Tetapi pada saat terpilih dan dilantik, hubungan itu terputus kan? Mana mau, nggak balik modal kan? Tergantung presidennya. Selama ini kita punya dua presiden yang seperti Rama bayangkan, seperti yang Rama simpulkan. Maka Indonesia yang berubah harus dimulai pada saat pelantikan presiden. Presidennya tidak mau bilang begitu. Itulah yang kita butuhkan. Jadi harus dari awal Anies bilang, Anda boleh bantu saya supaya kita sama-sama memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Bukan Anda membantu saya supaya kebijakan saya berpihak sama Anda. Itu harus jadi satu kesepakatan antara Anies dengan semua yang membantu. Misalnya Anies ketemu si A atau si B atau si U atau si A atau si N, apapun namanya, maka ketika ketemu orang itu, Anies harus menyampaikan itu. Anda boleh mendukung saya, Anda boleh membantu saya dalam kampanye, tetapi ketika saya jadi presiden, saya tidak mengabdi pada Anda. Itu harus dikatakan. Jadi menurut saya, soal-soal yang semacam ini harus diluruskan di awal. Nah, dengan begitu, kita tidak mengulang kesalahan yang berulang-ulang. Kesalahan yang berulang-ulang yang menurut saya membuat bukan saja seseorang harus dikatakan dungu seperti kata Rocky Gerung berulang-ulang, tapi bangsa ini akhirnya jadi dungu. Di dalamnya semua jadi dungu. Cuman ada yang dungu kelihatan banget, ada yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan bilang dungu ke yang kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Anak Rantau Official, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Dari cuplikan video tadi, pernyataan dari Kang E.F. Saifullah Patah, bagaimana beliau memaparkan bahwa Pak Anies Rashid Baswedan tidak bisa dikendalikan oleh oligarki. Kita tidak bisa menafikan bahwa biaya untuk Pilpres 2024 itu luar biasa. Pasti ada sokongan dana dari para pengusaha-pengusaha. Akan tetapi Pak Anies Rashid Baswedan menyatakan kepada yang membantu dana untuk pencalonan diri di 2024, boleh bantu saya. Ini pernyataan Kang E.F. Saifullah Patah nih. Boleh bantu saya, tapi jangan berharap kebijakan saya akan membantu kepada Anda. Tapi kita sama-sama untuk memajukan bangsa ini. Itu pernyataan Pak Anies. Kita tidak menafikan bahwa biaya Pilpres ini luar biasa, biaya pencalonan ini luar biasa. Masih banyak para pengusaha-pengusaha baik di Indonesia ini yang berharap bangsa ini berubah ke arah yang lebih baik. Masih banyak anak-anak bangsa yang mau menyumbangkan hartanya untuk menjadikan bangsa ini lebih baik ke depannya. Ini pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kang E.F. Saifullah Patah di Salwa Channel. Di sini kita melihat bagaimana seorang pemimpin mengajak semua elemen bangsa untuk berjuang kebaikan atau bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Di sini kita mendukung selama 5 tahun Pak Anies Rashid Baswedan di Jakarta. Karya-karya Pak Anies, prestasi-prestasi Pak Anies, etikanya Pak Anies, kebijakan-kebijakan Pak Anies sangat berpihak kepada warga Jakarta. Nah, di sini kita lihat bukan kita bicara hoak, kita bukan bicara fitnah, kita bicara tentang fakta dan kenyataan selama Pak Anies Rashid Baswedan memimpin di DKI Jakarta ini. Nah, jadi kita tidak menafikan bahwa biaya Pilpres ini luar biasa, biaya pencapres ini luar biasa.
Masih banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia ini yang pengusaha baik-baik, yang ingin berharap bangsa ini berubah ke arah yang lebih baik lagi. Segenap elemen masyarakat bersatu padu, bisa jadi nanti berbondong-bondong untuk menyumbangkan atau mendonasikan sebagian hartanya untuk mensukseskan Pak Anies menjadi calon presiden 2024. Tetapi Pak Anies berpesan kepada pengusaha itu. Kita lihat dari cuplikan videonya Kang Saifullah Fatah. Boleh bantu saya, tapi jangan mengharapkan kebijakan saya berpihak kepada Anda. Kita mau sama-sama berjuang untuk perubahan, kebaikan atas bangsa ini. Luar biasa. Insya Allah kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang adil, kedepannya kita mendapatkan pemimpin yang amanah, kedepannya kita mendapat pemimpin yang bisa memberi perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Indonesia lebih maju, demokrasi makin tumbuh dengan baik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujudkan, saling menghargai antar agama, saling menghormati antar anak bangsa, saling bahu-membahu antar anak bangsa, demi kemajuan, demi masa depan bangsa ini ke depan. Nah, itu yang kita harapkan. Dukung terus channel Anak Rantau Official ini. Terima kasih sahabat-sahabatku. Tetap optimis, tetap berprasangka baik sama Allah, bahwa bangsa ini akan dihadirkan, akan dipimpin oleh pemimpin yang adil, yang amanah, yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada yang bersangkutan. Nggak boleh. Ya, tapi kan saat ini peraturan itu belum ada. Ya? Belum ada. Nah, saya kok ragu ya kalau Anies ini nanti nyapresnya ini nggak dimodalin sama oligarki. Enggak. Kalau soal pendanaan untuk kemenangan, saya kira semua mencukupkan. Tetapi pada saat terpilih dan dilantik, hubungan itu terputus kan? Mana mau, nggak balik modal kan? Tergantung presidennya. Selama ini kita punya dua presiden yang seperti Rama bayangkan, seperti yang Rama simpulkan. Maka Indonesia yang berubah harus dimulai pada saat pelantikan presiden. Presidennya tidak mau bilang begitu. Itulah yang kita butuhkan. Jadi harus dari awal Anies bilang, Anda boleh bantu saya supaya kita sama-sama memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Bukan Anda membantu saya supaya kebijakan saya berpihak sama Anda. Itu harus jadi satu kesepakatan antara Anies dengan semua yang membantu. Misalnya Anies ketemu si A atau si B atau si U atau si A atau si N, apapun namanya, maka ketika ketemu orang itu, Anies harus menyampaikan itu. Anda boleh mendukung saya, Anda boleh membantu saya dalam kampanye, tetapi ketika saya jadi presiden, saya tidak mengabdi pada Anda. Itu harus dikatakan. Jadi menurut saya, soal-soal yang semacam ini harus diluruskan di awal. Nah, dengan begitu, kita tidak mengulang kesalahan yang berulang-ulang. Kesalahan yang berulang-ulang yang menurut saya membuat bukan saja seseorang harus dikatakan dungu seperti kata Rocky Gerung berulang-ulang, tapi bangsa ini akhirnya jadi dungu. Di dalamnya semua jadi dungu. Cuman ada yang dungu kelihatan banget, ada yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan bilang dungu ke yang kelihatan. Di sini kita lihat bagaimana antusias warga menyambut Pak Anies ketika beliau mengakhiri masa jabatan beliau. Kita lihat bagaimana sambutan warga yang berharap ke depannya Pak Anies Rashid Baswedan bisa memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Itu yang diharapkan masyarakat Indonesia sekarang.